ini kita udah mau lihat peternakan kambing sama Bu Yayah ya. Waduh, pulangkan duitnya, pulangkan. Oh, pulangkan. Balanya naon? Iya. Iya lembur naon iya. Bantar Jati. Mah yang tahu. Geus, pulangkan duitnya nu si Mah. Pulangkan. Oh, boga tatanggana sabaraha hiji, boga tatanggana. Iya baik. Tanggana teh iya. Sabaraha hiji? Aya 20. Aya 40. Sok 40 sabungkus geuna sabaraha tahu? 5.000. Heeh, sok tahu 10 ribuan. Pak Dedi. 40 bungkus 40. Pak Dedi. Oh, nya cager. Alhamdulillah. Majalengka ya. Majalengka. Di dia mah Sunda kan? Sunda. Di Jawa. 40 bungkus 10 ribuan. Tahu atah jeung tahu asak. Tahu atah. 10.000 tahu asak, 10.000 tahu atah. Jadi 20 ribuan saurang. Ya. Ya B, bagikan B. Tahu asakna 10.000, tahu atahna 10.000. Nah, jadi 20 ribuan. Jadi kali 20.000 kali 40, dah 800. Mahin, aya tahunna cukup? Cukup tak? Tahunna cukup tak? Tahu ilat berapa? 40. 40 tak mahi? 10 ribuan. 10 ribuan. Mahi? 80. Heeh. 80 ya. 40, 10 ribuan jadi 400. Pokoknya gue menghitung teh. 10.000 kali 40, 400. Anu tahu asakna 10.000 kali 40, 400 jadi 800.000. Saya nanya tahu nama hita. Tadi kira Pak, tahu asakna Pak. Tahu atahna we. Tahu atahna aya 40. Aya. Hah? Aya 40. Aya 40 tahu asakna sabaraha deui? Hitung. Oke, bagikan ku si Mak. 14 ini Pak. Hah? Oh, 14. 14, 140 ribuan. Oke, jadi geus 200 ribuan, jadi genep 100 ribu. Jadi 2, 3, 4, 5, genep. Oncom? Itu tempe. Sama oncom ya. Tempe mana? Ganti ku tempe. Tahuna. Tahu itu nah. Heeh. Jadi sabaraha tempe? Ieu boga sabaraha hiji? Benar, kena sih Pak. Aya 40. 2. Enggak sembeli 40 hijina sabaraha? Hiji 40, juta 40-an. Hah? 40.000. Mun. Maksudnya sakieu sabaraha? Sakieu hiji. Dibagi 2, maunya tempe segede kieu. Jadi sabaraha ieu sih sabaraha ieu? Jadi 15 Pak. 15 bagi 2 jadi 7.500. 7.500 kali 40 sabaraha? 7 kali 4 28, 5 kali 4 300. Wah, pinter kan urang. Hah? Kirang itu. Wes sabaraha hiji? Boga sabaraha hiji? 4 5 6 deui paling Pak. Genep kieu. Mohon. Genep kieu. Oh, jeung aralit. Heeh, genep kieu. Mohon. Genep. Yes. Ieu sabaraha? 15, genep. 15 15 kali sabaraha teh? Genep. 15 Sabaraha tempena kabeh? 1 2 3 Ah. 4 Ah. 6 kali 40 240. Mohon. Heeh, 240. Nah, Geus. Tah, tempe meuli. Oke. Geus. Baik kan? Bener kan? Ya. Salaman kurang jadi gempur. Tah, bagikeun. Oke, tong gempur, kade. Beres, isuk-isuk geus payu dagangna. Ya, ayo. Oh, alhamdulillah. Bentar.
kita pakai peci. Kebetulan barusan habis ada acara yang saya harus pakai peci. Nah, pada hari ini mari kita fokus ke arah pembebasan 7 terpidana. Dan juga fokus ke arah bahwa Sakatatal bukan pelaku, baik tuduhan pembunuhan maupun pemerkosaan. Walaupun dalam putusan tidak ada pemerkosaan sebenarnya, tetapi dalam kronologis itu dibuat cerita pemerkosaan. Kefokusan itu caranya adalah kita bersifat logik rasional. Saya katakan sekali lagi, bersifat logik rasional. Di mana letak logik dan rasionalnya? Nah, mari kita bahas nanti dengan Dede. Ya. Kita bahas dengan Dede agar pikiran kita ini terarah pada satu titik. Dan kita tidak membuat asumsi yang bertentangan satu sama lain. Satu sisi berteriak-teriak tentang Ibtu Rudiana, tapi sisi lain mempercayai produknya Ibtu Rudiana. Ini kan penting cara berpikirnya. Nah, kemudian bahwa saya melakukan aspek penelusuran, orang nyebutnya investigasi. Bahkan Pak Oto Hasibuan saya menyebutnya adalah detektif swasta. Iya, banyak orang menyebut apapun ya. Bagi saya nggak ada problem. Tetapi apa sih? Jadi orang belum tahu saya. Saya itu bekerja itu pakai hati. Karena saya bekerja pakai hati, maka panduan arahnya adalah rasa. Dan jujur, saya tidak menjadikan media sosial sebagai landasan pencarian. Kalau saya menjadikan media sosial sebagai landasan pencarian, penelusuran, maka akan terganggu arah dan pikiran saya. Nah, siapa sih yang mengarahkan secara konstruksi memahami seluruh alur ini ya? Seluruh alur ini yang memiliki pemahaman terhadap itu adalah Bu Titin. Bu Titin tuh punya pemahaman yang utuh. Cuman Bu Titin tidak bisa menjelaskan dengan bahasa yang seperti saya. Nah, berangkat dari cara pandang dan cara berpikir Bu Titin itulah saya mencoba melengkapi yang bolong-bolong yang belum disajikan oleh Bu Titin. Maka hari ini kelengkapan yang bolong itu sudah tersajikan. Ketika tersajikan, itu harus betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Karena nggak bisa penyajian itu tanpa data dan fakta. Maka rekaman video ini menjadi bagian yang nanti dipertanggungjawabkan. Karena kalau kita lapor ke Mabes Polri, rekaman ininya harus dibawa dan harus urut, bukan cocok logi. Nah, ini penting. Nah, saya mencoba hari ini kembali bertanya sama Dede. Teman kamu itu yang satu AF, yang dua namanya siapa? Hadi sama Aceng, Pak. Hadi sama Aceng. Aceng itu orang mana? Orang Jawa sih Pak bilangnya. Orang Jawa. Kalau Aib kan di video Bapak saya dengar, seingat saya Momon apa siapa namanya bilangnya. Nah, itu emang nama panggilannya ya Aceng, Pak. Aceng. Emang nama panggilannya Aceng ya. Ceng. Iya, Ceng. Bukan Ceng. orang Cirebon. Bukan orang Jawa, Pak bilang. Jawanya mana? Nggak tahu bilangnya pun orang Jawa aja. Pokok Cuman Aceng. dia pacarnya orang Pasindangan dulu mah, Pak. Aceng. Apakah Aceng ada kaitan dengan nama Peggy yang lain? Nggak ada sama sekali, Pak, nggak kenal. Ini jelas Anak dulu. jalanan. Gini deh, orang sekarang itu kan mengarahkan Iya. bahwa Aceng itu dekat dengan Peggy Cianjur. Iya, nggak tahu. Kira-kira itu bener nggak? Enggak, Pak. Kalau ada yang bisa membuktikan, bawa ke saya, Pak, orangnya. Kalau ada yang bisa membuktikan, sok Kan buktikan kita kepada ini saya. hari ini itu
kita ini kan ingin membebaskan 7 terpidana korban fitnah. Iya. Betul nggak? Betul, betul Pak. Kita ingin membebaskan 7 terpidana korban fitnah. Kita ingin merehabilitir Sakatatal korban fitnah. Dan ingat loh, Sakatatal dulu pernah disebut juga sebagai pelaku, ya kan? Kalau kita mau ngikutin apa kata media sosial. Nah, ini penting. Ini harus jelasin. Orang belum tahu karakter saya. Saya bukan mencari popularitas. Kalau saya mau cari popularitas, ikutin aja media sosial inginnya kemana. Nah, kalau saya mengikuti media sosial inginnya kemana, arah cocok logi inginnya kemana, arah biar netizen menyukai saya bukan pemimpin. Berarti saya ini pemimpin yang selalu mengikuti arah arus. Bahaya pemimpin, karena bagi saya arus itu kadang benar, kadang juga belum tentu kebenaran. Tugas saya adalah mencari kebenaran. Dari kebenaran ini walaupun saya harus dibanting oleh arus yang besar, bagi saya nggak ada masalah. Karena kalau bicara kasus ini luar biasa, ya kan? Begitu ada tidak sesuai dengan arus, ribut. Begitu tidak sesuai dengan arus, ribut. Harus ingat loh, waktu awal Ibu Titin tuh dibully. Betul nggak Om? Apakah saya ikut pada arus pembulian Bu Titin? Tidak. Saya berjalan terus. Hari ini Bu Titin dipuji. Yang dulu bully Bu Titin, sekarang muji Bu Titin. Nah mungkin ini pun nanti akan terjadi lagi. Oh saya teh salah sangka. Oh saya teh salah tuduh. Oh salah teh katanya fitnah lebih keji daripada membunuh. Jangan bikin fitnah baru. Dek, jelasin. Apakah Aceng yang disetim mobil itu punya kedekatan dengan Peggy Setiawan? Tidak ada sama sekali. Ada kaitan nggak? Nggak ada, pokoknya. Nggak ada. Nggak ada kaitannya. Nggak ada kaitannya. Nggak ada sama sekali, Pak. Kalau ada sekarang bahwa kata orang itu ada kaitannya? Ada katanya. Bawa buktinya ke saya, Pak. Oke. Bawa buktinya ke saya kalau ada yang bisa buktiin kalau itu Aceng kenal sama Peggy Setiawan yang pas dikerja di setim Acengnya tapi Peggy Setiawan Cianjur. Peggy Setiawan Cianjur. Kan ada yang cocok logiin tuh katanya Aceng saya sama Aceng Peggy Cianjur. Wah itu kok bisa sama katanya. Semua nama ya di Indonesia ya nggak satu sih sebenarnya Pak. Lah iya. Ya, nama panggilan pun Deddy Mulyadi aja ada namanya. Deddy kemarin Deddy aja saksinya si Peggy kan ada Deddy. Buktinya Pak. Ini kita mulai dari awal. 8 nama. Ini kan namanya juga pendalaman Iya. Pak. Ini kalau di dalam investigasi ini namanya penyidikan. Kalau kemarin ke Dede saya baru klarifikasi ya, atau setelah klarifikasi penyelidikan. 8 nama yang Dede sebut pada BAP yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang dari BAP itu melahirkan dakwaan, tuntutan dan keyakinan hakim. Berapa nama? Seingat saya Pak ya, seingat saya kalau nggak saya nyebut 4 apa 5 ya kalau nggak salah. Menyebutnya 5 nama. Iya kayaknya kalau nggak salah seingat saya. Artinya seingat Dede, Seingat dikasih berapa nama yang harus dihafalin? 4 Pak kayaknya. Dede Kayaknya dikasih 4, iya. 4 nama 4, yang iya. harus dihafalin. Iya, Yang ngasih namanya adalah Pak Rudiana Pak. Pak Rudiana dan Aep. Aep ngasih nama nggak? Aep enggak sih Pak, dikasih tahu Pak Rudiana dan Aep pun bilang kan Pak. Di media-media pun ngomongnya kan nggak kenal nama, kenal muka doang. Oke. Bahwa nama itu diberi. Iya, Oke. diberi. Berarti gitu kan? Iya. Bahwa nama-nama itu menjadi terpidana, Iya. menjadi tersangka, menjadi terdakwa, Terdakwa. menjadi terpidana. Bahwa nama itu diberikan oleh Pak Rudiana. Pak Rudiana. Jadi, ya kan itu berarti oke, kan motornya 4. Iya. Kemudian menjadi taruhlah pada akhirnya yang ditahan itu menjadi 8 orang. Iya. Ya kan? Berarti terpidana 8 orang itu adalah produknya Pak Rudiana. Pak Rudiana. Ya kan, produk Pak Rudiana. Apakah Pak Rudiana itu mungkin ya, namanya juga asumsi, mungkin diduga Aep yang mengatakan bahwa orang-orang itu suka nongkrong di situ. Yang 8 orang itu. Cuman Aep tidak
tahu nama. Tidak tahu nama. Karena tidak tahu nama, akhirnya orang-orang itu dicarilah namanya siapa. Persoalan mendapat nama itu dari siapa itu urusan yang berbeda, gitu loh. Bukan urusan dibahas di sini. Yang jelas ke-8 orang itu diproduksi oleh Parudiana dengan kesaksian Aep dan Dede. Oke? Oke. Jadi 8 orang itu adalah produksinya Parudiana dengan saksi Aep dan Dede. Parudiana memproduksi nama itu ya bisa jadi berdasarkan keterangan Aep. Ya. Karena Aepnya tidak tahu namanya, tetapi orang-orangnya yang suka nongkrong di sini akhirnya orang-orang itu diidentifikasi dan dianggap sebagai pelaku. Gitu loh. Tanpa adanya barang bukti menurut saya, sidik jari, DNA, kan senjatanya apa yang ada hanya batu dan bambu, nah itu bisa didapat dari manapun. Oke, ini penting. Yang kedua, ya kan, 3 nama, ya, 3 nama bahkan tidak diproduksi oleh Dede kan? Tidak, Pak. Taruh Dede mah hanya produksi 8 lah ya. 8 itu, Pak. Udah cukup. 8 arti yang ingat Dede 4. Iya, 4 yang dibicara. Jadi Dede Aep itu Dede Aep ya kan, Dede Aep yang kemudian di dalamnya ada Parudiana, Iya. itu memproduksi 8 nama. 8 nama doang. Ya kan? 8. Melahirkan 8 nama. Dari 8 nama melahirkan 8 tersangka. Iya. Dari 8 tersangka melahirkan 8 terpidana. Ke-8 nama itu 1 Sakatata, Iya. 2 Jaya, 3 Eko, 4 Eka, 5 Supri, ya kan? 6 Sudirman, terus 7 Ripaldi, satu lagi 8 Hadi. Ini diproduksi, ya kan? Diproduksi 8 nama itu. 3 nama diproduksi oleh siapa? Oleh hasil pemeriksaan terhadap Sudirman, gitu kan? 3 nama itu Sudirman menyebut nama siapa? 3, Peggy, Andi, dan Dani. Gitu loh. Gitu loh. Peggy, Andi, dan Dani. Gitu kan? Peggy, Andi, dan Dani. Ini diproduksi oleh Sudirman. Kenapa Sudirman, kalau bahasa saya hasil karya intelektual, hasil karya ilmiahnya Sudirman. Kenapa Sudirman memproduksi ini? Karena Sudirman ditanya. Karena ditanya, Sudirman mengaku. Apakah Sudirman mengaku apa? Mengaku sesuatu yang tidak pernah dilakukannya. Kenapa Sudirman mengaku sesuatu yang tidak pernah dilakukannya? Karena Dede mengatakan peristiwa itu tidak ada. Peristiwa itu yang 8 itu termasuk Sudirman. Kata Dede, gitu loh. Kata Dede nih, yang ke-8 ini tidak ada. Pada malam itu nongkrong, melakukan pelemparan, melakukan pengajaran. Kata Dede tidak ada. Yang ke-8 itu termasuk di dalamnya Sudirman. Nah, Sudirman itu, gitu kan, tidak melakukan tapi mengakui. Benar nggak ya? Ya benar kan? Benar. Iya kan? Iya, benar. Kan kata Dede Sudirman melakukan tidak? Ya tidak, Pak. Ya. Kan tidak ada Sudirman kan? Tidak ada peristiwa itu. Tidak ada peristiwa itu kan? Tidak Jadi ada. kata Dede ada. Menurut Dede, kesaksian Dede, tidak ada peristiwa itu. Jadi tidak ada Sudirman memperkosa, tidak ada Sudirman membunuh. Tidak ada kan? Tidak ada, Pak. Sudirman itu melakukan sebuah peristiwa yang dia tidak melakukannya. Mengakui dia membunuh, dia tidak membunuh. Mengakui mungkin memperkosa, dia tidak memperkosa. Dan setelah itu Sudirman membawa nama orang lain, yaitu nama Dani, Andi, dan Peggy. Jadi kalau nih kita belajar, yuk kita mulai berpikir cerdas. Berpikir cerdas, gitu loh, berpikir cerdas. Jadi nama Peggy Setiawan itu dilahirkan oleh siapa? Sudirman. Oke, Sudirman. Nama Peggy Setiawan Sudirman. Sudirman. Oke. Jadi kemarin Polda salah nangkap itu karena mengikuti apa yang dikatakan Sudirman. Sudirman. Ya, Sudirman.
Apa yang dikatakan Sudirman diiyahkan oleh AF. Dan mungkin juga waktu itu diiyahkan oleh Dede. Diiyahkan sama sekali enggak. Ya, diiyahkan oleh AF. Iya. Karena AF menyebut melihat Peggy ada di situ. Melihat ada di situ, melihat motornya. Walaupun kesaksian AF itu juga tidak sesuai kalau mengatakan Peggy ada di situ. Karena kalau Peggy ada di situ jumlahnya jadi 9. Jadi kan tidak 8. Kan masuk akal kan? Masuk akal. Itu juga salah kesaksiannya. AF mengatakan melihat Peggy di Setiawan di situ yang kemarin ditangkap dan hari ini sudah bebas. Di situ juga menjadi kesaksiannya menjadi kacau. Kenapa? Jumlahnya jadi 9. Karena Rivaldi di mana ketemunya? Ya makanya kan ke Rivaldi anggap di kelompok 8 itu. Ya kan? Jumlahnya jadi 9. Kalau ditambah lagi Andi dan Dani, jumlahnya jadi 11. Sekarang Andi dan Dani ketemunya di mana? Kan maksud saya gini loh. Artinya, ini penting sekarang ini. Artinya, Dek, sok udah deh jawabnya. Ke saya nanti salah lagi disangka politik. Artinya, nama Peggy Setiawan mau dituduh Peggy mau Peggy Setiawan Cianjur, mau Peggy Setiawan Jakarta, mau Peggy Setiawan Cirebon versi yang lain. Andai kata ada Peggy Setiawan Cirebon Peggy yang lain. Kalau yang mempercayai bahwa Peggy Setiawan Cianjur, mu anak Pak Cecep, mu anaknya Bupati Cirebon, mu anaknya jenderal, mu anaknya siapapun, ini kan harus jelas. Mempercayai Peggy Setiawan Cianjur, mu anaknya Bupati Cirebon, mu anaknya tukang kuli bangunan, mu anaknya jenderal, berarti mempercayai keterangan Sudirman. Berarti mempercayai juga keterangan AF. Berarti mempercayai juga apa yang diskenariokan oleh Pak ngerti kan? Ngerti maksudnya. Ngerti kan? Gitu loh. Nah, Pak Didi, gimana kalau itu memang pembunuhan? Pertanyaan kan gitu loh, Pak. Walaupun hari ini sudah banyak pakar yang menyatakan ini bukan pembunuhan. Ya kan? Gimana kalau itu pembunuhan? Kalau itu pembunuhan, jangan berangkat dari nama Adi, jangan berangkat dari nama Sudirman, jangan berangkat dari nama Eko, jangan berangkat dari nama Eka, jangan berangkat dari nama Supri, Jaya, Sudirman, Rivaldi, Dani, apalagi Dani oleh Polda udah dihapus. Dani, Andi, Peggy. Peggy manapun, jangan berangkat dari nama itu. Jadi kalau ingin bahwa meyakini bahwa ini pembunuhan, caranya bagaimana? Jangan berangkat dari nama ini. Kalau berangkat dari nama ini berarti Anda berangkat dari hasil proses penyelidikan dan penyidikan yang sesat. Betul. Ini cocok loh. Satu sisi menentang proses ini, tapi satu sisi menyetujui hasil produk ini. Bagaimana sih? Nah, berangkatnya dari mana? Lakukan penyelidikan ulang. Penyelidikan ulangnya dilakukan oleh siapa? Oleh Mabes Polri. Agar apa? Agar terbebas dari kepentingan. Gimana melakukan penyelidikan ulangnya? Mabes Polri udah tahu bagaimana cara mengurai masalah ini. Nggak usah dikasih tahu sama kita. Mereka sudah lebih jago. Nggak usah disuruh buka CCTV. Mereka pasti tahu bagaimana cara buka CCTV. Gitu loh, Pak. Bener kan? Bener, Pak. Kalau sebenarnya mau CCTV depan Indomaret, mau CCTV di jembatan,
silahkan dibuka, dibuat konstruksi awal. Kalau ingin mencari pembunuhnya harus Peggy Setiawan, Cianjur. Pembunuhnya harus anak bupati. Kira-kira ketemu nggak masalah? Ketemu. Intinya begini Pak, mau nyamain orang itu Peggy, ini Dani, ini Andi, entah ini Saka, entah ini siapa, nyamain orang gitu Pak. Percuma nggak akan ketemu ya, emang nggak ada peristiwa itu. Memang nggak ada peristiwa itu. Mau nyamain Peggy Cianjur, Kalimantan, entah Sumedang, entah mana, mau nyamain juga percuma, nggak akan ketemu. Ya emang peristiwa itu nggak ada. Nggak ada. Ya memang tidak ada. Ini saya lagi ngelurusin cara berpikir. Ini kan cara berpikirnya nggak lurus. Bagaimana cara berpikir nggak lurus? Satu sisi mengecam seluruh proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan. Tapi satu sisi menerima produksinya. Gimana? Kalau mengecam ya ilangin semuanya. Bener. Betul nggak? Sok sama Dede. Sok Dede jelasin. Sok jelasin sama Dede. Bener. Ya percuma juga sih mau ini dibilang pembunuhan juga. Ya peristiwa itu emang tidak ada sebenarnya. Peristiwa pelemparan. Kok gini aja? Gini. Satu sisi menceritakan penentangan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Parudiana. Tapi di sisi lain membenarkan ada peristiwa pembunuhan dan perkosaan di belakang di Steam. Gimana sih? Betul nggak bos? Betul nggak bos? Harus dilurusin nggak? Harus biar cerdas. Ya ini mah buat masyarakat Indonesia. Percuma mau nyamain Peggy, mau nyamain siapa. Udah saya bilang stop, percuma buang-buang kota. Emang nggak ada peristiwa itu, percuma.